Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Taufik Wahidayah, STB 3886, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Badan Layanan Umum atau BLU. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang, jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan penerapan pengelolaan keuangan BLU oleh instansi di lingkungan pemerintahan, yaitu BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktis bisnis yang sehat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instansi pemerintah untuk dapat menerapkan PPK BLU yaitu fleksibilitas pengelolaan keuangan, berarti bahwa BLU memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan atau barang BLU pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan berlaku umum, sehingga agar dapat Satuan Kerja Pemerintah Pusat dapat menerapkan pengelolaan keuangan BLU apabila memenuhi syarat persyaratan substantif, teknis, dan administrasi. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum, yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis. Apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU dan kinerja keuangan satuan kerja instansi bersangkutan adalah sehat. Dan yang terakhir, persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen, antara lain: yang pertama, surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, standar pelayanan minimal. Yang kelima, laporan keuangan pokok atau prognosa proyeksi lapangan keuangan. Dan yang keenam, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Proses penetapan suatu pemerintah untuk menerapkan PPK BLU. Menteri atau pimpinan lembaga atau ketua Dewan Kawasan dapat mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PK BLU kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan melakukan penilaian atas usulan tersebut, dan apabila telah memenuhi semua syarat, maka Menteri Keuangan menentukan instansi pemerintah bersangkutan untuk menerapkan PK BLU. Menteri Keuangan memberikan keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 bulan sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap. Penetapan BLU dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU bertahap. Penetapan status BLU secara penuh diberikan apabila persyaratan substantif, teknis, dan administratif telah terpenuhi dengan memuaskan. Satker yang bertugas BLU secara penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, yaitu pengadaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan barang atau jasa, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, pengelolaan investasi, perumusan standar, kebijakan,
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Sedangkan status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun dan dapat diusulkan untuk menjadi BLU secara penuh. BLU bertahap diberikan fleksibilitas berkaitan dengan jumlah dana yang dikelola, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, dan perumusan standar kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Fleksibilitas diberikan dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang atau jasa. Proses pencabutan status BLU. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 6 menjelaskan bahwa penerapan PPK BLU berakhir apabila 1. Dicabut oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota berdasarkan usul dari Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD apabila BLU sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Dan yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Apabila menteri atau gubernur, bupati, wali kota sesuai kewenangannya membuat penetapan pencabutan penerapan PPK BLU atau penolakannya paling lambat 3 bulan sejak tanggal usulan tersebut diterima. Jika melebihi jangka waktu tersebut, usulan pencabutan dianggap ditolak terhadap instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PKBLU yang dapat diusulkan kembali untuk penerapan PPK BLU. Asas BLU. Asas BLU adalah diantaranya yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, pemerintahan daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang dilegislasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah sebagai institusi induk. Karena BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah, maka status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah sebagai instansi induk. Menteri atau pemimpin lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilegislasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Selain itu, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang dilegislasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan, gubernur, bupati atau wali kota. Yang ketiga, asas BLU penyelenggaraan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atau atas barang jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi. Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Yang keempat, kompetensi yang sehat. Karakteristik BLU. Berdasarkan uraian pengertian dan asas BLU di atas, dapat dilihat bahwa ciri karakteristik dari BLU adalah: yang pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, memberikan barang atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Yang keempat, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, pejabat pengelolaan BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Contoh badan layanan umum di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan, BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pada umumnya,
Contoh instansi pemerintahan yang merupakan badan layanan umum di Indonesia adalah rumah sakit dan universitas atau perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara pendidikan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari pengertian BLU. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.